kita kalau meninggal mau dikubur di mana? Semua shades-nya. Di aku masih oke warnanya. Shock banget bajunya sama. Coba. Sunpret. Sunpret. Wow, sepatuku glow in the dark. Udah ngomong capek-capek gak kerekam lagi. Intinya kalau ada yang nanya gimana sih kak caranya biar selalu semangat beraktivitas, gak ada, aku juga gak semangat ini. Cuma dipaksain aja, mau gimana lagi, gak ada pilihan lain. Jajan dulu. Apa nih? Ini buat bawa pulang sih, buat campuran gitu. Jam 8 udah beres semuanya. Bonus orange americanonya Family Mart, murah banget, nggak nyampe 20.000 deh pokoknya. Terus cupnya nih favoritnya Yayin, Demon Slayer, tapi dia nggak nonton kartunnya, cuma dia nonton cosplaynya, pertunjukan cosplaynya orang-orang Jepang gitu langsung. Dan kan gak kasar kalau kayak gitu kan, cuma dance doang kan. Tapi dia tahu karakter ini, si Demon Slayer ini. Dan tontonan Demon Slayer itu untuk usia 13 plus. Anehnya adalah banyak anak-anak seumuran Yain yang tahu. Terpapar dari mana ya mereka? Padahal Yain itu gak main sosmed. By the way, kalian notice gak, gara-gara aku pakai si lime green ini mukaku kelihatan cerah banget. Ini kayaknya emang cocok banget ya warna lime green ini untuk personal colorku. Cerah banget, so fresh. Mari pulang. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Ritas. udah di rumah. Kita mau makan family ciki yang ayam ala apa sih, Jepang itu loh. Mari kita makan. Rasanya sih nggak mirip yang di Jepang, serupa tapi tak sama. Yang di Jepang nggak tahu kenapa lebih gurih, lebih juicy, tapi nggak seberminyak ini. Gimana ya jelasinnya? Ini lumayan buat ganjel-ganjel. Aku tadi juga ngeliat ini Frugal mereknya, kayaknya ini brand lokal, udah Bepom. Dendeng siap saji, komposisinya keren. Daging ayam 95%, terus ada isolat protein kedelai, gula pasir, madu, garam, ada kecap kedelainya juga. Cuma nggak ada tulisannya segini nih. Ini berapa gram ya? Mari kita sarapan telur, dibumbuin dulu. Kecap asin, pura, chicken seasoning powder, terus tambahin lagi totole tetep ya. Untuk sarapan ini hidupku hampa tanpa totole. Oke, sekarang tambahin air panas. Kira-kira gini penampakan telurnya. Aku hari ini ambil kuningnya 2. Sekarang kita sarapan dulu. Kita kayaknya harus belanja buah di hari ini. Aku kembali lagi dengan muka yang lecek. Belum skincarean aku tuh, tapi udah makan siang dan udah nyusuin Ade. Ade juga udah tidur. Aku sekarang tuh mau nutup uban karena ini udah tumbuhnya udah panjang nih ubannya, mesti ditutup. Aku tuh sempat kepikiran apa aku biarin aja gitu ya si uban-uban ini, karena kan udah banyak juga ya ubanku. Tapi masih belum rata gitu loh, belum semuanya beruban. Jadi kalau misalnya didiemin bakalan terlihat kucel dan kusam. Jadi ya udah, ini masih mau aku tutup dulu. Oke, aku pengen ngobrol soal 2025 yang segera berakhir ini. Apa kabar kalian? Aku tuh ya di 2025 ending ini lagi dipaksa kayaknya ya sama semesta buat istirahat. Wow, obrolan orang tua nih. Soalnya dari abis lahiran sampai kemarin-kemarin, sampai bulan kemarin November itu tuh setelah aku cek-cek, oh aku tuh ternyata nggak ada istirahat total yang rest banget gitu ya, hanya 40 hari. Abis itu gedebrak-gedebruk dan ternyata
ternyata kalau misalnya, aku nggak tahu ini berkaitan apa enggak, kalau misalnya orang butuh istirahat tapi nggak istirahat dalam artian iya nggak usah mencari-cari dan mengada-ngadakan pekerjaan lain gitu ya, jalani yang udah ada dan perbanyak istirahat apa sih, tidur, perbanyak tidur tapi ternyata waktunya kurang gitu, mau nggak mau jadi kayak rasanya tuh kayak dipaksa istirahat lu gitu sama Allah, dan nggak tahu gimana situasinya tuh kayak memaksa untuk istirahat, karena kalau misalnya kita nggak istirahat jadinya nanti bakalan berantakan semuanya, rasanya tuh kayak gitu. Jadi aku di 2025 akhir yang dimana tahun baru tuh sisa beberapa hari lagi, aku kayak bikin semacam wishlist untuk bebenah diri. Goalsnya adalah beresin unfinished businessku di tahun 2025, goals dan wishlist yang belum achieve, tapi fokusnya adalah untuk diri sendiri, bukan untuk anak-anakku, bukan untuk suamiku, tapi saat ini fokusnya di diri aku sendiri. Nih ada nggak hal-hal yang pengen aku lakuin di 2025 tapi aku entar-entarin karena kebiasaan ya menjadi ibu tuh duluin anak, duluin suami, duluin pekerjaan. Nah itu yang pengen aku beresin. Kemarin tuh aku tuh kan sempet ketemu sama temen kreator ya, seprofesi tapi lintas niche, jadi nggak satu niche, bukan beauty content creator lah pokoknya. Nah kita tuh ngobrolin soal 2025 ini gimana pekerjaan menjadi kreator, terus insight apa aja dari niche masing-masing. Seru ya kalau lintas niche tuh bisa menambah insight gitu dari tiap profesi pekerjaan dengan beda kategori ini, apa aja sih yang bisa dieksplor dan kamu tuh unggulnya di konten apa, kalau aku unggulnya di konten apa gitu. Seru banget sih pembahasan itu. Tapi selain itu ada yang lebih seru lagi nih. Serunya tuh sampai ngakak, karena apa? Kita tuh ngebahas kita kalau meninggal mau dikubur di mana. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi ya gimana ya, tanah kuburan di Jakarta itu udah full. Masa iya sih kita mau ngandelin warisan turun-temurun untuk dikubur tumpuk-tumpukan bersama keluarga yang sudah mendahului kita? Capek banget gak sih? Yang paling amit-amitnya misalnya meninggalnya tuh 2 orang, misal suami istri gitu ya, meninggal deketan. Wah, gak pernah ada yang bahas itu kan. Selama ini tuh orang ngasih infonya gimana caranya kita agar selalu senantiasa sehat, tetap hidup, tapi gak pernah ada yang ngasih tahu, infoin, bakal ataupun ngebahas deh soal persiapan tentang kematian. Wah serem banget sih ini pembahasannya, tapi ini menarik banget buat dibahas. Karena satu hal yang pasti, gak hanya orang tua kita pun nih bakalan meninggal suatu saat nanti. Kalau untuk aku ya, aku tuh gak mau loh ngandelin warisan kuburan turun-temurun untuk tumpuk-menumpuk lagi. Udah, kalau bisa stop dan udahlah cukup di aku aja gitu loh. Kalau bisa nih dari aku ke anak-anakku tuh gak ngandelin warisan kuburan keluarga ini lagi. Kalau perlu nih kita beri aset, tambah aset tanah, tapi tanahnya itu untuk kuburan, untuk bekal kuburan aku, suami, dan ya generasi setelah aku lah. Syukur-syukurnya ya bisa dipakai untuk orang tuaku dan mertuaku. Ini tuh emang aku tahu sih ini pembahasan yang random banget, tapi aku tuh udah menjadi orang tua saat ini ya, dan aku tuh ngelihat sekitarku, kita tuh harus membekali anak-anak kita loh what to do when your parents die. Itu tuh bahkan sampai ada momen grievingnya tuh beberapa temanku lama banget, bahkan keluargaku sendiri juga, dan nggak tahu kalau misalnya beberapa orang ini punya kartu kredit yang ternyata ada asuransinya besar dan waktu untuk prosesnya tuh udah terlewat. Itu loh, kelewatan, jadinya udah miss karena momen grieving itu, karena nggak ada yang ngajarin gimana, apa yang harus dipikirin setelah orang yang disayang ataupun orang tua meninggal tuh nggak ada yang bahas itu. Intinya saat ada seseorang, orang tua, orang yang disayang meninggal, kehidupan akan tetap terus dan harus terus berjalan. Untuk grieving itu butuh waktu, bener banget sih. Momen duka ya, butuh waktu. Aku setuju. Titik baliknya tuh di sini sebenarnya. Tiap anak itu berhak untuk tahu aset orang tuanya ada apa aja. Dan harus orang tuanya juga sadar kalau aset itu harus rutin dibalik nama. Karena aku sendiri nih kalau misalnya dikasih warisan, tanah ataupun rumah, aku nggak akan mau ngurus sih. Kecuali orang tuaku udah balik nama ke nama aku. Atau ada surat wasiat lah at least yang menuliskan resmi hitam di atas putih, ada cap materai, ada saksi dan lain sebagainya, tertulis bahwa ini tuh aset diperuntukkan untuk atas nama Nuria. Aku repot bener kalau ngasih warisan tapi disuruh jagain. Enggak banget, Masya Allah, maaf, zaman sekarang enggak, dulu deh, makasih, repot banget. No hard feeling, tapi ngasih warisan tanpa dibalik nama, apalagi saat orangnya udah nggak ada, itu pertama nambah masalah. Apalagi kalau misalnya anaknya banyak ya, itu bakalan repot banget. Anak 2 biji aja bisa
ribut? Apakah ada pengalaman? Coba spill cerita kalian tentang warisan yang ribut di kolom komen di bawah. Kedua, out of budget. Karena untuk aku pribadi nih ya, fokusku itu adalah ya aku menabung untuk keluarga kecilku. Ngurus warisan tuh nggak masuk dalam hitungan budgetku sih, maaf. Dan itu mungkin bakalan ngabisin duit puluhan, bahkan hingga ratusan juta mungkin untuk ngurus-ngurusnya. Aduh, capek banget. Nggak dulu, makasih. Ini bakalan aku diemin sekitar 30 menitan sambil ngebersihin si kotoran-kotoran ini loh. Pakai oil infuse-nya Wardah aja. Kita bersihin pakai kapas. Lanjut, mic-nya aku taruh. Sebagai catatan ya, aku ini perintis dan penglaris, bukan pewaris. Jadi aku tuh nggak mau direpotkan dengan warisan yang seperti tadi aku bilang, yang nggak pernah ada hitam di atas putih tertulis bahwa ini tuh untuk Nuria, untuk nama aku. Nggak mau aku di dalam keluarga ya. Apalagi kalau misalnya orang udah berumah tangga, seseorang tuh bisa berubah loh. Dan apapun yang berkaitan dengan uang bisa jadi panas dan bisa ribut. Nggak hanya orang lain, mungkin aku bisa ribut. Aku menghindari itu sebenarnya untuk aku sendiri. Karena ya nggak ada yang pernah tahu. Siapa tahu besok aku berubah menjadi zombie, bah. Ya, isi hati orang nggak pernah ada yang tahu. Begitu juga dengan isi hati aku. Begitu pula dengan anak-anakku kelak. Bismillah sih, semoga aku sama papa bisa jadi orang tua yang berfungsi dengan sangat amat baik, terus berdaya, serta bisa jadi rumah yang aman buat anak-anak aku. Biar mereka tuh ngerasa nggak akan pernah takut untuk gagal karena rumahnya selalu terbuka lebar untuk mereka. Amin, ya Allah, pembahasan kita sudah sedewasa ini. Sebentar ya, aku nyalain lighting dulu. Nah, yuk kita pindah posisi. Tahu gelap, sebentar sabar. Nah, aku udah ganti outfit dan udah pindah ke studio juga karena abis ini aku tuh mau filming full face makeup pakai produk-produk terfavorit di tahun 2025. Tapi ini aku tuh mau prep skin dulu. Tapi ini tuh aku sekalian mau update ke kalian karena ada beberapa produk baru yang dikirimin dan aku terima di bulan Desember ini. Ini dia paket di bulan Desember. Kenapa ini pucat sekali? Kebetulan aku dapet ini nih. Something Umbrella. Tapi katanya ini juicier, plumpier, dan stainer than ever. Aku dapat semua shades-nya. Packagingnya next level. Emboss gitu. Something Umbrella Hydra Juicy Lip Tint. Oh ya, by the way, aku belum update ya. Nih. Untuk ubanku sudah tertutup sempurna. Ternyata memang harus sekitar 30 menitan lebih gitu buat nutup si uban. Lanjut, coba ini gimana packagingnya. Oh, diputar. Oh, aplikatornya masih kayak yang dulu, tapi packagingnya upgrade Paul. Dan ini untuk shade, wow, shade 2. Secantik ini. Coba ya. Duar Warm Peach. Apa-apaan nih? Bagus tuh. Ada rasanya nggak ya? Enggak sih. Lip tintnya tuh bukan lip tint yang water based, tapi ini terasa peptide-nya kayak lip balm gitu, tapi nggak tebel. Kalau dihapus, apakah dia nge-stain? Ngasih stain tapi pink tipis gitu. Harusnya sih dia bisa ngasih efek bibir yang terlihat lebih pink alami gitu sih. Next is kotak P3K dari Something lagi. Ini tuh untuk series Calm and Repair Skin Barrier Calm Down yang terbaru. Seriesnya tuh lengkap banget. Bahkan aku dapat kain kasa. Terus ada apa ini? Moisturizernya. Terus ada serumnya. Terus ada micellar waternya. Aku tuh nyari sunscreennya. Nah ini karena katanya Something yang sunscreen Calm Down ini tuh ada efek cooling sensationnya. Kebetulan aku belum pakai sunscreen. Kita pakai aja. Dan ini tuh mineral soothing sunscreen warna peach. Suka banget sunscreen yang warnanya peach karena di kulitku bisa bikin kelihatan lebih cerah sih. Tuh, kayak ada aromanya. Tapi aku nggak ngerasa ada dingin-dinginnya gitu. Enggak kok, biasa aja. Terus kenapa kulitku tiba-tiba nongol merah nih?
2. Oh no. Terus minggu lalu kan aku sempet event bareng sama Wardah ya. Buat yang hari ibu itu loh, makeup class gitu. Terus dapat hampers gitu. Yang isinya itu ada maskara favorit aku, si Anti Gravity. Ini bagus banget buat ngasih efek lentik sama manjangin. Terus dia ada si cleansing comb-nya buat ngebersihin eyeliner yang waterproof. Terus abis itu ada translucent powder Wardah Color Fit yang HD Blurify itu loh, yang shade 00 translucent. Ini baru shade-nya. Terus ada Wardah Color Fit Cloud Cushion yang shade 22N. Terus ada cream blush-nya shade 02. Sama, wah ini kepake banget sih, micellar water-nya yang oil infused formula. Aku butuh banyak banget karena sekarang aku kalau habis pakai kuas makeup ataupun sponge makeup gitu langsung aku bersihin pakai oil infused micellar waternya Wardah yang oil infused, kayak penolong banget. Jadi aku butuh banyak produk micellar water. And then the blush ini dari Mother of Pearl. Aku dapat 2 shades-nya, Pause, Breathe, and Rest. You're still growing and still blooming. Aku punya 2 shades-nya. Nah ini yang shade Marigold sama Mauve. Tuh dia. Coba kita buka. Oh, aplikatornya modelnya kayak Rare Beauty gitu, tapi pendek, kecil ya. Ini yang shade Mauve. Tuh, warnanya cool tone banget. Sama Marigold, dia warm peach agak brown gitu. Coba aku cek tekstur. Yang Marigold sih bagus banget tuh pas di blend tuh. Terus kalau yang Mauve sih pinknya juga bagus sih tuh. Walaupun dia agak cool tonish ya, tapi di aku masih oke warnanya pas di blend. Masuk-masuk aja sih. Pas aku mix keduanya warnanya jadi kayak gini. Bagus banget ya di mix. Wow. Sudah 3:30, aku ngonten dulu. Nanti lanjut lagi aku ajakin kalian belanja buah sama papap kalau jadi. Tapi kalau nggak jadi ya maaf. Kita lanjut belanja. Ih udah lama banget nih nggak ke Total Buah. Apakah ada yang merindukan aku? Siapa aku? Shock banget sama. bajunya sama. Pasti kamu yang ngikutin aku kan? Copot. Copot. Aku dari tadi pagi ini pakainya. Belum mandi. Mari kita lihat ada buah apa. Ini ada buah peach white 55.000 satu. Aduh nggak dulu. Ini juga ada blueberry. Oh lucu banget. Dia kayak mobil gitu. 58.000. Pisang barangan segini 52.000. Kalau misalnya aku mau 10.000 doang dapat berapa ya? Kalau mau 10.000 doang, mending yang itu tuh. Apa? Pisang sunset. udah dikupas. Oh ternyata ini belum diskon. Ini udah Wah. diskon. Harganya Ini- udah diskon. Nggak tahu deh. Ini belum diskon nih harusnya. Cimpedak kupas, ya Allah, ini wanginya kemana-mana boy. Jangan sekali-sekalinya kamu simpan di kulkas kita ya. Nangka sih oke ya, di rumah tuh ada alpukat, bisa kita bikin es teler, bagi 2 biji. Wow, buah-buahannya beragam. Ini ada peach apricot 100.000, apple cherry. Oh sekarang murah 39.000. Lalu ada turunan peach juga 84.000. Murah ya sekarang 55.000. Aku makan di Jepang satunya 50.000. Gimana ceritanya ada sambal matah chicken sausage? Maksudnya gimana tuh? Kalau kan gulanya 11 nih. Mm-mm. Jadi kalau laktosa ini berarti kayaknya Dari susu, ya, kayaknya. laktos. Dari susunya 11 gitu. 11 gram terus Tapi habis dia itu. nggak ada tambahan gula lagi. Itu sukrosa apa sukrosa? Sukrosa tuh mungkin dari Buahnya. buah kali ya, atau deh. Sari buahnya. Sari buah gitu kali. Cimori ada yogurt drink baru, no added sugar. Strawberry nih. Jadi gulanya alami gitu. Kalau dia added sugar paling nambahnya jadi 14 atau Segini nih gulanya totalnya 11 sih, lumayan banget. Tiba-tiba langsung ngerekam, sekarang jadi sensitif banget HP-nya setelah diganti. upgrade iOS. Iya deh kayaknya, soalnya tadi tuh kebanting sama adek. Aku tuh butuh ganti HP. Ntar pas 18 muncul ke permukaan, kita beli yang 17. Yang 20 aja. Lama banget. Halo, aku sudah di rumah bersama Nyanya. Ye, Nyanyanya udah mandi. Udahan dulu ya, karena ini sudah maghrib. Kita mau
istirahat. Makasih banyak buat yang udah nonton dari pagi tadi sampai sekarang. Mana kakak? Lolo mana sih kakak? Dadah, see you on my next video. Oh gitu sih kakak. Nggak baik. Dadah. Dadah. Ah, kakak berat pinggang mama nggak kuat.